banyaknya orang-orang kafir yang menistakan agama Islam serta menista dan menfitnah Rasulullah SAW, khususnya melalui media sosial dengan membuat video yang mereka sebarkan, seperti yang dilakukan oleh Murtadin Saifuddin Ibrahim beberapa waktu yang lalu, yang pernah menjadi murid kesayangannya Panji Gumilang. Lalu si Kacek yang sukses menipu donatur-donatur di agama barunya untuk memfitnah Islam agar semakin banyak orang yang mendonasikan uang ke rekeningnya, dan juga masih banyak lagi orang-orang semacam itu. Dan yang terbaru ada lagi muncul channel dengan nama seakan-akan Islami, yaitu Sunnah Nabi, yang isinya tidak lain hanyalah penistaan fitnah terhadap Islam dan Rasulullah SAW. Banyaknya orang-orang kafir seperti itu menunjukkan kepanikan mereka karena dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, populasi umat Islam terus bertambah dengan sangat pesat. Islam menjadi agama dengan pertumbuhan yang paling cepat di seluruh dunia. Itulah salah satu sebab kenapa orang-orang kafir, pembenci-pembenci Islam, semakin gencar di dalam memfitnah Islam. Namun tetap saja Islam semakin pesat pertumbuhannya, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat ke-8, yang artinya mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an telah banyak menyampaikan bukti kebenaran Islam. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang proses terciptanya manusia di dalam kandungan. Di antaranya terdapat di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 12 sampai 14. Ada juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi diciptakannya gunung-gunung, yaitu sebagai pasak supaya bumi tidak mudah terguncang. Ada lagi tentang awal mula penciptaan alam semesta, dan banyak lagi informasi-informasi yang lainnya yang baru diketahui oleh para ahli di zaman modern, tapi sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an 14 abad lebih yang lalu. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah SAW mengetahui informasi-informasi tersebut kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Akan tetapi anehnya, sebanyak apapun bukti kebenaran Al-Qur'an, bukti kebenaran Islam disampaikan kepada mereka orang-orang kafir, khususnya para pembenci-pembenci Islam, mereka tetap mencari alasan untuk mengingkari bukti kebenaran tersebut. Seperti misalnya mengatakan bahwa bukti tersebut adalah kebetulan, atau mengatakan bahwa itu hanyalah cocokologi. Maka makhluk kebetulan tersebut, setelah datang kepada mereka bukti kebenaran Islam, bukannya mereka beriman, bukannya mereka menerima, malah mereka berusaha mencari celah untuk memfitnah Islam. Akan tetapi umat Islam tidak heran, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa akan ada orang-orang kafir semacam itu, yaitu di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-6 dan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak engkau berikan peringatan, mereka tidak akan beriman. Dan ada juga orang-orang yang sebelumnya tidak beriman, khususnya dari ahli kitab, ketika sampai kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena kebersihan hati mereka dan juga kerendahan hati mereka, mereka tidak menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menangis dan bersyukur atas hidayah yang Allah berikan, lalu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-83, yang artinya, dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad SAW, kamu lihat mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri, seraya berkata, ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Shadaqallah wallahu a'lam bissawab.